Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Nafisatul Mutia, NIM 2019-12-209 dari kelas akuntansi 6I. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai e-poster yang membahas mengenai Ikatan Akuntan Indonesia untuk memenuhi tugas kuliah kerja lapangan. Apa itu IAI? IAI merupakan organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. Didirikan pada 23 Desember 1957 dan memiliki perwakilan di 34 wilayah provinsi di Indonesia. IAI didirikan dengan tujuan yang pertama untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Yang kedua yaitu untuk mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Peran dan tanggung jawab IAI. Pertama, mengembangkan profesi akuntan di Indonesia, menyelenggarakan sertifikasi berkualitas, menyusun standar akuntansi keuangan, menyusun dan menetapkan kode etik dan standar profesi, dan yang terakhir menerapkan penegakan disiplin anggota. Selanjutnya ada peran akuntan. Peran akuntan yang pertama menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, lalu memberi perlindungan bagi organisasi dan masyarakat, dan terakhir adalah mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai keanggotaan di IAI. Keanggotaan di IAI ini diikuti oleh berbagai jenis akuntan. Ada akuntan sektor publik, akuntan bergerak di KJA, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, dan akuntan syariah. Di anggota IAI terdiri dari 3 tingkatan, yaitu anggota muda, anggota madya, dan anggota utama. Beberapa produk utama dari Ikatan Akuntan Indonesia ada standar akuntansi keuangan, ada etik IAI, dan ada juga standar profesi jasa akuntan. Selain itu juga masih ada banyak lagi. Saat ini IAI sedang menginisiasi Prakarsa 6.1 dengan tema menguasai perubahan menyiapkan masa depan. Beberapa hal yang menjadi landasan bagi IAI untuk menginisiasi Prakarsa 6.1. Yang pertama adanya tren makro dan implikasi ke profesi yang terdiri dari teknologi informasi, perkembangan ekonomi dan bisnis, lingkungan profesi, regulasi, pendidikan dan SDM. Lalu yang kedua adanya akumulasi IAI, yang ketiga visi misi IAI, dan yang keempat tujuan pendirian IAI itu sendiri. Prakarsa 6.1 IAI yang pertama ada membekali akuntan dengan keahlian dan kompetensi multidisipliner, kemampuan meta analitik, dan social skill. Yang kedua, menyesuaikan kurikulum pendidikan akuntansi ke pendidikan profesi yang mengakomodir perkembangan teknologi dan disrupsi bisnis. Yang ketiga, IAI sebagai ujung tombak rejuvenating the profession atau penyegaran kembali profesi akuntan, sehingga profesi akuntan mampu menguasai perubahan yang masif yang masih terjadi. Yang keempat, aktif mengampanyekan profesi akuntan sebagai agent of trust atau penjaga integritas laporan keuangan. Yang kelima, bekerja secara aktif bersama pemangku kepentingan lainnya untuk menghukum integritas dan etika profesi dalam praktik keprofesian akuntan di Indonesia. Yang keenam, mewujudkan perlindungan hukum akuntan, pengguna jasa akuntan profesional, serta pengguna laporan keuangan. Lalu apa sih tujuan IAI melakukan inisiasi Prakarsa 6.1? Tujuannya bisa disebut dengan first, fokus, inovatif, responsif, sinergi, dan terus berkelanjutan. Di era globalisasi dan transformasi digital saat ini, bagaimana eksistensi akuntan di masa mendatang? Dikutip dari www.forbes, sebuah kalimat menyatakan bahwa teknologi will support, not replace accountant, di mana teknologi ini akan mendukung, bukan merubah pekerjaan akuntan. Untuk bisnis yang siap memanfaatkan progresi ala digital, perubahan ini
merupakan sebuah peluang, bukan sebuah ancaman. Seluruh pekerjaan akuntan pasti akan berdampak dengan adanya transformasi digital ini. Mungkin bukan hanya pekerjaan akuntan saja, tapi seluruh pekerjaan pasti akan terdampak. Lalu, apa yang harus dilakukan akuntan di masa mendatang agar profesi akuntan ini tetap eksis? Yaitu, akuntan harus menguasai perubahan untuk menyiapkan masa depan. Akuntan di masa mendatang harus lebih relevan, lebih strategis, dan lebih kreatif dari sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.